Perbincangan soal sengketa warisan kembali mencuat setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @putu_suryawan2 menyoroti posisi Teddy Ferdiana dalam konflik setelah wafatnya Lina Jubaidah. Ia menilai polemik ini berangkat dari kesalahpahaman mendasar soal asal-usul harta yang kini dipermasalahkan. Dalam pandangannya, kekayaan yang dipersoalkan merupakan hasil kerja keras Sule selama bertahun-tahun di dunia hiburan sejak kondisi ekonomi keluarga masih jauh dari kata mapan, hingga akhirnya mencapai puncak popularitas. Sementara itu, Lina pada masa pernikahan dengan Sule lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga sebelum keduanya berpisah. Netizen yang budiman tersebut juga menegaskan bahwa setelah perceraian, seluruh anak Lina dan Sule tetap berada dalam tanggung jawab Sule. Sehingga secara logika hukum dan moral, harta itu diperuntukkan bagi anak-anak kandungnya. Pernikahan Lina dengan Teddy terjadi setelah perceraian dan tidak disertai perpindahan aset dari hasil jerih payah Sule. Karena itu, tuntutan Teddy atas harta warisan dinilai tidak relevan dan justru memperlihatkan kekeliruan prediksi, karena yang menjadi ahli waris sah adalah anak-anak dari pernikahan sebelumnya, bukan pihak yang tidak terlibat dalam proses membangun kekayaan tersebut. Kang Sule dan Teddy. Ya, yang kali ini saya beri judul Teddy Mukondo Stres gitu loh. Ya, jadi begini ya. Dalam pandangan saya itu si Teddy itu salah prediksi gitu loh. Atau nasibnya apes. Kenapa saya bisa bilang begitu? Awalnya Teddy itu menikah dengan Lina. Dalam pandangan Teddy bahwa nanti Lina lah yang akan dia porotin gitu loh. Tapi nasib berkata lain. Ternyata Lina meninggal gitu loh. Cepat banget meninggal. Setelah menikah dengan dia, punya anak, beberapa waktu kemudian Lina meninggal. Disitulah si Teddy ini stres. Jadi begini ya, pertama Sule dan Lina itu awalnya keluarga yang tidak mampu. Kata kasarnya miskin, Sule dan Lina dari zaman dulu. Ya, kemudian mereka menikah. Nah, setelah menikah, si Lina itu cuma ibu rumah tangga. Nyuci, ngurus anak, cuma ibu rumah tangga si Lina. Nah, yang paling banyak kerja itu Sule. Sule bisa jadi presenter, bisa jadi pelawak, bisa jadi sketsa komedi, bisa main bintang film, bintang iklan, OPJ kemana-mana, tur keliling kota bertahun-tahun. Jadi harta yang paling banyak itu adalah dari Sule. Sule yang membuat mereka kemudian menjadi kaya raya. Nah, setelah kaya, mereka punya anak 4. Nah, berarti warisannya ke anak mereka, keempat anak mereka itu dari jerih payah Sule. Nah, akhirnya Lina cerai kan. Nah, setelah Lina cerai, ya udah putus dengan Sule. Nah, waktu Lina cerai, tidak ada satupun anaknya yang dibawa bersama dengan Teddy, tidak ada. Nah, setelah itu menikahlah dia dengan Teddy. Dengan Teddy punya anak. Nah, setelah dengan Teddy punya anak, Lina meninggal. Setelah Lina meninggal, tiba-tiba sekarang Teddy datang ke Sule. Sule, aku juga mantannya Lina loh. Kami sudah punya anak, aku dan dia punya anak. Sekarang Lina meninggal, mana harta untuk anakku? Loh, kan stres ini si Teddy. Saya udah nggak habis pikir, nggak masuk akal si Teddy ini gitu loh ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya baru dah. Ayo jujur mah. Anu kukuh neta warisan. Padahal memang lahir hak. Cek aing ya si Teddy. Aing mah merenya ya. Pamaneng menyen budak teh. Nah jadi batur nu kudu nanggungan biayana. Eta budak wae ge 3 tahun. Umur awe ge cembentes. Ki wae ge kudu ditungguan. Ieu mah saran we ti aing. Tibatan kikituan di modal. Emang bener-bener ya ampun. Jadi gini, kasusnya Denade ini kan sudah mulai redup nih ya. Muncul lagi nih isu, kalau gue denger ini berita masuk di FYP gue cek banget. Karena udah tahu kan isu yang ada di kasusnya Kang Sule yang ada tuntutan lagi dari si Tedot. Lu tuh jadi lagi modalnya jangan kuntul doang. Gemes banget. Gue bisa ngerasain betapa hancurnya itu hatinya Kang Sule, betapa pokoknya udah gue dukung Kang Sule. Kalau perlu penjarakan lagi tuh makhluk hidup satu itu tuh, gue dukung.
Perseteruan antara Kang Sule dan Teddy kian memanas ya. Bahkan Kang Sule secara tegas mengajak perang ya. Karena kenapa? Karena kabarnya Kang Sule katanya mau dilaporkan. Ya karena Sule terima tantangannya, silakan kok mau laporkan ya. Itu dan itu juga sesuatu yang salah kaprah gitu. Mau dilaporkan tuh apa? Ya enggak, apa hubungannya dengan Kang Sule? Kan enggak ada. Terkait harta justru banyak almarhum itu ya enggak dikasih oleh Kang Sule, termasuk juga titipan ya, uangnya Febrian. Jadi makanya ini maunya apa sih? Ya enggak, lawan Kang Sule, kita siap kawal, kita siap bantu. Apakah Teddy, suami almarhum dari Lina, ex dari Sule, mendapatkan hak waris dari harta bawaan oleh almarhum Lina? Kalau itu pertanyaannya, maka dapat dipastikan dapat, dan dia adalah ahli waris dari almarhum Lina bersama anak-anak kandung Lina lainnya. Akan tetapi yang jadi persoalan di sini adalah harta bawaan tersebut belum didapat, belum ada, karena pada saat perceraian dengan Sule itu belum dibagi. Artinya masih harus ada gugatan gonogini kalau memang Sule tidak mau menyerahkan bagian dari almarhum Lina. Harus gugatan gonogini. Persoalannya Teddy dalam hal ini tidak bisa mengajukan gugatan tersebut. Yang bisa adalah anaknya. Kalau anaknya juga di bawah umur, maka itu juga tidak bisa dilakukan. Harus ada perwalian dulu atau nunggu dewasa, baru dia bisa mengajukan upaya hukum tersebut. Makanya pernah dalam satu kesempatan Sule menunggu anaknya di usia 17 tahun. Gitu ya. Sule dituntut hak waris. Intinya gini, dia nggak mau kerja. Udah, Teddy baru-baru ini secara resmi mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk putrinya dari Lina ke Pengadilan Bandung. Dari pihak Teddy sendiri menegaskan kalau bukan soal bagi hartanya, tapi penetapan status hukum di mana anaknya yang bernama Bintang sebagai ahli waris sahnya Lina. Jadi tentang legalitas anak, guys. Nah, akhirnya Sule angkat bicara juga soal tuntutan yang dilayangkan kepadanya, di mana bagi Kang Sule itu bukan urusannya dan juga bukan hak anak-anaknya untuk membiayai Bintang. Sekalipun kita tahu bersama Bintang itu adalah adik mereka sendiri. Dan ada pernyataan juga dari Kang Sule ya, yang gua setuju sih, dimana Kang Sule bilang bahwa seorang laki-laki itu harus bekerja nafkahin anaknya, bukan bingung soal warisan. Ya karena seorang ayah itu memang harus bekerja keras agar anaknya itu bisa hidup enak gitu loh. Lagian menurut gue harusnya tenang aja sih. Selama ini gue lihat, terus selama ini warganet kalian juga lihat kan, anak-anak Sule atau kakak-kakaknya dari Bintang ini, terkhususnya nih Putri, dia tuh paling sering berkunjung ke Bintang, terus paling sering kasih hadiah untuk adiknya itu. Bahkan kalau lebaran gitu ya, mereka tuh tetap kasih waktu atau sisipkan waktu gitu ya untuk berkunjung ke adiknya itu. Berarti nggak mungkin kan mereka membiarkan adiknya itu hidup susah. Bahkan Kang Sule sendiri udah buat pernyataan lagi kalau tenang aja warisan tuh nggak bakalan hilang. Walaupun itu hartanya Kang Sule sendiri. Waduh, ini menyindir atau kayak gimana nih? Kalau udah kayak gitu, mending ya, Bang ya, kayaknya lu fokus memperbaiki diri aja deh. Lu kerja keras, terus lu fokus untuk mendidik anak lu, iya kan? Terus nih guys, gue mau nanya ke kalian ya. Jujur, gue tuh penasaran dan pengen banget cari tahu. Emang itu kewajiban Kang Sule sama anak-anaknya ya? Coba deh, kalau kalian tahu jawabannya, komen dulu di kolom komentar.